Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hai, apa kabar nih? Udah pada kenal sama kita belum nih? Karena ini video pertama, mungkin belum pada kenal kali ya. Oke deh, berhubungan ada pepatah bilang tak kenal maka kata sayang, kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, aku Wiku Aji Kesyara dengan NIM 3070 2200 190 dan kalian bisa panggil aku Wiku ya. Di sini aku gak sendirian nih, ada teman-temanku juga. Kalian sini kenalan dulu. Yo, perkenalkan, namaku Sayyidul Handayas Anazli dengan NIM 3070 2200 159. Panggil aja aku Sayyidil. Dan ada aku, Wahyu Adinata, dengan NIM 3070 2200 187. Aku biasanya dipanggil Nata. Salam kenal semuanya. Oh iya teman-teman, sampai lupa nih buat ngasih tahu kalian topik apa sih yang bakal kita bahas. Jadi, kali ini kita bakal ngebahas tentang budaya organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Mungkin teman-teman semua udah familiar ya dengan PT ini. Yap, betul banget. PT ini adalah PT yang memproduksi banyak sekali makanan dan juga minuman yang sering teman-teman semua jumpai seperti di warung-warung, minimarket, bahkan supermarket. Tapi sebelum kita mulai bahas ke PT-nya, kita bahas dulu yuk tentang apa sih itu budaya organisasi. Di sini ada dua pendapat dari ahlinya nih teman-teman. Yang pertama ada dari Sarplin yang berpendapat bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Dan yang kedua ada Edgar H. Schein. Menurut Schein, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya, organisasi bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Nah, itu dia teman-teman, dua pendapat para ahli mengenai apa sih yang dimaksud budaya organisasi. Mungkin agak sulit dipahami ya. Jadi mudahnya tuh gini. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di dalam sebuah organisasi dan digunakan sebagai sebuah pedoman dan panduan untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan PT Indofood-nya. Jadi apa sih PT Indofood itu? Gini Dil, kalau dilihat dari laman resmi Indofood, di sana jelasin kalau Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan juga terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Gitu Dil. Oh gitu. Keren juga ya PT Indofood ini. Oh iya, aku juga mau nambahin nih, Say. Kalau PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dulunya tuh didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikisuma loh di tahun 1990 atau lebih tepatnya di tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim. Selaku pendiri dan juga pemilik perusahaan, PT ini sudah memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. Jadi kalau dihitung udah cukup lama nih, Say. Wah, keren sekali ya. Ngomong-ngomong soal sejarah PT Indofood, aku juga punya nih beberapa sejarah keren tentang perjalanan PT Indofood. Pada tahun 1994, PT Indofood mencatatkan saham di BEI. Dan pada tahun 2007 juga, mereka mencatatkan saham grup agribisnis mereka, yaitu Indofood Agri Resource Ltd atau Indoagri di Singapore Stock Exchange atau SGX. Kemudian, grup agribisnis ini memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum, sebuah perusahaan perkebunan yang sahamnya tercatat di BEI. Kemudian, pada tahun 2013, grup CBP memasuki kegiatan usaha minuman. Lalu, grup agribisnis memperluas kegiatan usaha gula ke Brazil dan Filipina melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de Açúcar Reaco Participações atau CMAA dan Rosas Holding Inc. atau Rosas. Dan pada tahun 2020, grup CBP memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Pine Hill Company Limited atau PCL, perusahaan mie instan yang beroperasi di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Ada yang lebih keren nih Dil. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Wah,
Apa aja tuh? Ada produk konsumen bermerek atau CBP. Dengan didukung oleh kekuatan merek-merek produknya, grup CBP memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain seperti mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan juga minuman. Nah, kita fokus nih ke divisi mie instannya ya. Jadi, di divisi ini merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan bahkan Turki. Dengan mengoperasikan 31 pabrik di Indonesia, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, divisi ini memiliki kapasitas produksi sebesar 34 miliar bungkus setiap tahunnya. Dan produk minyak yang paling terkenal dan mendunia adalah yang tak lain juga tidak bukan adalah Indomie. Nah, pasti semuanya udah pada tahu nih ya, apalagi anak-anak kos. Karena itu sahabat anak kos banget lah Indomie itu. Wah, bangga banget sih Indonesia punya perusahaan yang sehebat itu. Kira-kira visi misinya apa aja ya? Pasti visi misinya nggak kalah hebat. Bener banget. PT Indofood itu punya visi misi kayak gini loh, Say. Kalau dilihat dari laman resminya, Indofood punya visi untuk menjadi perusahaan total food solution. Dan misinya adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Mereka juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Terus meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Selain itu, kalau dilihat dari laman resminya lagi, PT Indofood ini juga punya nilai perusahaan loh. Nilai perusahaannya itu adalah menjadikan disiplin sebagai falsafah hidup, menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi integritas, menghargai seluruh pemangku kepentingan, dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Wah, keren banget sih visi misinya. Dan tahu gak kawan, budaya organisasinya juga gak kalah keren. Tapi tunggu dulu, ternyata ada loh budaya organisasi yang disebut dengan kultur konsisten. Konsisten sendiri punya artian, yaitu consumer, innovation, staff, excellence, and teamwork. Maksud dari konsisten ini adalah kita mulai dari yang pertama, yaitu consumer. Kepuasan pelanggan sangat berpengaruh pada perusahaan agar perusahaan dapat berkembang. Yang kedua, innovation. Inovasi merupakan sebuah kunci pertumbuhan di masa depan bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga, yaitu staff. Staff yang handal merupakan aset terbesar bagi perusahaan. Yang keempat, ada excellence, yaitu kesempurnaan. Bagi perusahaan, kesempurnaan itu adalah pandangan hidup. Yang kelima adalah teamwork. Teamwork yaitu kerja sama tim. Kerja sama tim akan menjadikan perusahaan ini sebagai pemenang. Dan ini sesuai banget kan dengan nilai perusahaan Indofood tadi. Nah, Say, katanya tadi budaya organisasinya nggak kalah keren. Emang gimana sih budaya organisasi pada PT Indofood ini? Jadi gini kawan, dari yang kamu jelasin tadi itu, PT Indofood membuat 7 budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Dilihat dari struktur tugas yang ada di perusahaan, perusahaan memberikan pembagian kerja yang masing-masingnya memiliki aturan yang jelas mengenai siapa bertanggung jawab atas apa, seperti manajer umum membawahi manajer pabrik dan manajer pabrik membawahi superior produksi. Dari struktur ini, resiko tidak berjalannya pekerjaan akan sangat kecil. Namun, bagi karyawan dengan struktur ini, setiap keputusan dan tindakan memiliki resiko yang besar untuk menjaga kinerja berjalan lancar karena perusahaan telah menetapkan alur tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang kedua ada perhatian yang detail. PT Indofood memiliki sistem kerja dan tanggung jawab yang telah diatur sedemikian rupa, seperti adanya job description yang berbeda-beda di setiap divisi dan dengan jelas serta rinci memberikan arahan maupun pedoman pada setiap karyawan dalam melakukan tugasnya. Selain itu, PT Indofood yang merupakan perusahaan besar memiliki struktur yang kompleks. Hal ini tentu agar tiap detail dari pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan dengan begitu pekerja tidak mengalami kebingungan. Lalu yang ketiga ada orientasi hasil. PT Indofood dalam misinya menyatakan akan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Misi sebagaimana merupakan cara untuk mencapai visi perusahaan telah memfokuskan untuk terus meningkatkan proses-proses agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Meski demikian, tiap proses produksi memiliki standarisasi, pengawasan, dan pengendalian agar hasil produksi bermutu dan maksimal. Kemudian yang keempat ada orientasi kepada manusia. Kultur konsisten yang salah satunya adalah kekuatan pada staf. Sumber daya manusia yang ada di dalamnya
merupakan aset perusahaan, maka peningkatan kompetensi karyawan dan menciptakan staf yang handal merupakan orientasi perusahaan. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, perusahaan percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Perusahaan membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Lalu yang kelima ada orientasi kepada tim. Kultur perusahaan yang dikenal dengan nama konsisten atau Consumer Innovation Staff Excellence and Teamwork. Pada kultur ini, perusahaan berusaha agar kultur menjadi kekuatan keberhasilan perusahaan. Kekuatan kerjasama tim merupakan orientasi perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan selalu sebagai pemenang. Kemudian yang keenam ada agresif. Karyawan yang handal merupakan kekuatan perusahaan. Maka dalam melakukan pekerjaannya, seorang karyawan dituntut untuk dapat kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja memungkinkan karyawannya untuk kompetitif. Prestasi kinerja yang baik dapat membentuk iklim organisasi yang kondusif dan mampu meningkatkan produktivitas para karyawan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dan yang terakhir ada stabilitas. PT Indofood dalam perkembangannya hingga sekarang memproduksi makanan dan minuman yang memiliki orientasi terus berkembang dan berinovasi. PT Indofood dalam usahanya tetap untuk menjaga stabilitas yang terdapat pada perusahaan. Perubahan yang ada hanya terdapat pada inovasi rasa, diversifikasi bentuk produk, desain yang berubah dalam jangka waktu panjang, namun produk tetap berfokus pada makanan dan minuman. Perubahan lainnya yaitu dalam hal promosi, sebagaimana di era digital, perusahaan akan berupaya upgrading sistem promosi yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, itu dia 7 budaya organisasi yang dimiliki PT Indofood. Kompleks banget ya ternyata. Pantesan bisa sebesar ini. Gokil sih. Iya, keren banget ternyata PT Indofood ini. Semoga di masa depan nanti kita bisa juga sekeren itu ya. Buat aku doang. Amin. Ya udah, mungkin cukup ya dari kita. Udah kepanjang juga nih kayaknya. Closing deal. Oke deh teman-teman semuanya. Cukup sampai sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Dadah semuanya.